Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 4 November tahun 2024 adalah peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, Uskup. Carolus Borromeus terlahir dari pasangan Gilberto Borromeo dan Margherita de Medici, saudara Paus Pius keempat. Dari seluruh kisah hidup dan karyanya, dapat dikatakan bahwa sejak lahir, ia telah ditetapkan untuk menjadi pelayan Allah bagi kemajuan gerejanya. Dalam usia yang sangat muda, yakni 22 tahun, Carolus diangkat menjadi kardinal oleh pamannya, Paus Pius keempat, yakni pada tahun 1846 sampai tahun 1878. Berkat ketekunannya, ia pun diangkat sebagai sekretaris negara dan menjadi orang terkuat di Kuria Roma. Semua ketenaran yang ia dapatkan seolah-olah ia tinggalkan ketika kakaknya meninggal, dan ia kemudian memutuskan untuk menjadi imam. Ia membagi-bagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin dan banyak dana disisihkannya untuk memberikan beasiswa. Ia dikenal sebagai salah seorang penggagas Konsili Trente dan mendesak berbagai pihak untuk menjalankan hasil konsili tersebut. Setelah konsili, ia meminta kepada Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma untuk memperbaharui keuskupannya, Keuskupan Milano. Ia amat menyadari kebutuhan umat di tempat tinggalnya. Banyak gereja-gereja sepi dari kunjungan umat, para imam yang kurang terdidik, pendidikan iman anak-anak yang kurang, dan sebagainya. Oleh karena itu, ia berusaha mendirikan sekolah-sekolah minggu bagi anak-anak dan seminari-seminari keuskupan untuk membentuk calon imam yang tangguh. Dari sinilah seminari mendapatkan modelnya yang pertama. Usahanya ini seringkali mendapat pertentangan dari berbagai pihak yang tidak menyetujui usaha pembaharuan yang ia lakukan. Namun berkat perlindungan Tuhan, Carolus dapat bertahan. Orang kudus ini meninggal dunia di Milano pada tanggal 3 November tahun 1584 karena sakit yang dideritanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat,
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kalian sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai 14. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan, "Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kebahagiaan dalam memberi. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Tiap ada anggota keluarga yang berulang tahun, Ibu Tika terbiasa membagikan makanan kepada para tetangganya. Para tetangga pun biasanya membalas pemberian itu dengan mengirim kembali buah tangan. Suatu hari, ketika ada tetangga yang tidak mengirimkan buah tangan, anak Ibu Tika bertanya heran, "Ma, kok bihun buatan Mama kemarin belum dibalas tetangga?" Ibu menjawab, "Nak, janganlah kita selalu mengharapkan balasan atas apa yang kita berikan. Memberi itu indah, terlebih bila yang menerima pemberian kita itu orang-orang yang benar-benar membutuhkan pertolongan kita." Saudara terkasih, kebiasaan saling memberi, material maupun imaterial, mungkin kita lakukan juga ketika menjalin relasi dengan sesama. Tidak jarang,
kita berharap mendapat balasan atas apa yang kita perbuat. Hal ini juga dibiasakan dalam tradisi orang Yahudi saat berpesta. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan hal yang sangat aneh, yakni mengundang orang-orang yang tidak pernah ada dalam pikiran kita untuk diundang bila kita mengadakan pesta. Ini ajaran yang sangat berbeda dengan yang biasa kita terima. Mana ada yang mengajar kita dengan sengaja mencari orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita, yakni makan-makan dengan orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Biasanya, paling-paling kita diajari berbuat baik tanpa pamrih. Saya kira Yesus tidak bermaksud mengajarkan supaya kita tidak ramah kepada teman, saudara, keluarga, dan tetangga kita, khususnya jika mereka kaya. Di perikop sebelumnya dikisahkan bahwa Yesus sedang menghadiri perjamuan makan di rumah seorang pemimpin Farisi. Yesus melihat para tamu undangan adalah kerabat dan orang terpandang saja. Saat seorang yang sakit datang di hadapan Yesus, mereka membiarkannya. Inilah yang melatari nasihat Yesus dalam Injil hari ini. Bagi Yesus, kebahagiaan memberi tidak terjadi saat ada balas budi. Kebahagiaan memberi terjadi saat hari kebangkitan, di mana kita mendapatkan anugerah untuk merasakan hidup abadi. Sebaiknya kita berhenti memberi jika motivasi kita masih berorientasi pada keuntungan dan balas budi. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita memperbaiki dan memperbaharui motivasi kita dalam memberi. Pada saat itu, kita akan mampu merasakan kebahagiaan memberi yang tak lekang oleh waktu dan situasi apapun. Cinta kasih itu selalu memberi atau berbagi, bukan meminta, apalagi menuntut balas budi. Adalah baik jika yang menjadi doa kita setiap hari ialah juga supaya kita semakin memiliki hati Kristus. Hati yang cermat menangkap dan peka untuk tergugah di dalam mengenali kebutuhan sesama kita yang merindukan pertolongan dan kebaikan yang nyata. Dalam anugerah dan pertolongannya, biarlah kita terus-menerus disadarkan, bukan saja meminta berkat, tetapi juga bersedia menjadi jalan berkat-Nya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.